sahabat dan para pengikut setia beliau hingga akhir zaman. Alhamdulillah pada hari ini 31 Dzulhijjah bertepatan dengan 31 Agustus 2019 kita dapat berjumpa kembali dalam majelis ilmu bersama Al-Ustadz Abu Ahmad Zainal Abidin hafizahullah. Dan pada kesempatan hari ini tema yang akan beliau bahas adalah sejarah Islam. Dan perlu kami informasikan, kami dari Islamic Center Imam Ibn Hajar memiliki beberapa program, di antaranya adalah Tebar Dai Sunnah Senusantara. Maka dari itu kami berharap kepada jamaah dan pemirsa semuanya untuk dapat berpartisipasi dan mendukung kegiatan tersebut. Dan kami informasikan beberapa tata tertib kegiatan kajian kali ini. Diharapkan jamaah yang membawa putra-putrinya agar senantiasa memperhatikan putra-putrinya sehingga tidak mengganggu kegiatan kajian. Dan alhamdulillah Al-Ustadz telah berada di tengah-tengah kita. Kami persilakan kepada beliau, falyatafadhal mashkura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله قال الله عز وجل يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تسألون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا
وقال عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Setelah hari raya, tolong diperhatikan Mas Dirwan, Islamic kajian kita fokus akidah dan sejarah aja. Ya. 2 kali akidah, 3 kali sejarah. Karena kita ingin mengupas sejarah sebetulnya mencakup 3 level sejarah sebelum Islam, dan ini nanti kita ambil sampelnya lewat berkisah 25 nabi. Dari situ nanti kita akan temukan sejarah umat sebelum kita. Nabi Adam hidupnya kapan, Nabi Sis, Nabi Nuh, dan seterusnya. Nanti otomatis kita akan membahas pemerintahan kehidupan pada saat itu, Ibrahim dengan Namrudnya, Musa dengan Fir'aunnya. Level kedua, sejarah masa keemasan Islam, yaitu 3 abad. Kita mulai dari lahirnya Rasulullah sampai Rasulullah wafat, diteruskan oleh Khulafaur Rasyidin. Hingga masa Umayyah, Abbasiyah, periode pertama. Karena Abbasiyah itu mengalami 2 periode. Ya. Periode dari tahun 132 sampai 232, hampir 100 tahun. Setelah itu terjadi kegoncangan, muncul lagi Abbasiyah kedua, sampai akhirnya dijatuhkan oleh Mongolia pada tahun 1258 yang diserang oleh Holako, tentara dari Tartar Mongolia. Oke. Tahapan ketiga, kita akan berkisah kehidupan umat Islam setelah abad ketiga. Dari mulai Abbasiyah, kemudian muncul pemerintahan Mamalik, kemudian muncul lagi pemerintahan Salajikoh yang puncaknya pada zaman Salahuddin Al-Ayyubi. Kemudian muncul lagi Mongol. Kemudian Mongol dilemahkan oleh Turki. Turki adalah negara Islam yang paling lama memerintah. Dari sejak kejatuhan Abbasiyah tahun 1258 muncul beberapa pemerintahan tadi, kemudian disusul oleh Turki sampai tahun 1924. Ya, yang terakhir adalah Raja Abdul Hamid kedua. Sebetulnya Raja Abdul Hamid kedua ini seorang yang bagus, cinta ulama,
Namun ketika itu musuhnya terlalu banyak, internal maupun eksternal. Dia berhadapan dengan para pejabat yang korup, parlemen tidak berfungsi, dan negara-negara Eropa sudah mulai melakukan penghancuran dari luar dan dalam. Dan Abdul Hamid kedua inilah yang sanggup membangun rel kereta yang panjangnya 1350 km antara Turki sampai Madinah. Dan dia yang termasuk memasang speaker pertama kali di Masjidil Haram. Dan ada rekaman azannya. Dan antum bisa melihat di museum kereta ketika umroh, bisa lihat. Banyak karya-karyanya, nanti kita akan sisir satu-satu ya. Nanti kita akan pelajari Khulafaur Rasyidin, kita pelajari Umayyah, Abbasiyah, Mongol, Salajiko, Mamluk, terus kemudian bagaimana Salahuddin Al-Ayyubi yang berperang salib, ya. Kemudian Turki sampai akhirnya muncul perang dunia pertama, kedua, dan sampai hari ini hilang untuk selamanya. Ya. Sejak itu negara Islam bercerai-berai. Oke, gitu Mas ya. Hadirin sekalian, penulisan sejarah sebelum Islam lebih banyak mengandalkan dari seorang perawi yang namanya Muhammad ibn Humaid Ar-Razi. Ya. Yang dinisbatkan kepada para sahabat dan tabi'in, terutama Abdullah ibnu Abbas. Contoh periwayatan tentang perahunya Nabi Nuh. Ya. Imam At-Tabari di dalam sejarahnya lebih banyak mengandalkan ini dari riwayat siapa? Ibnu Abbas. Dan rata-rata Israiliyat. Oleh karena itu penulis sejarah pada masa itu sangat sedikit. Kemudian setelah itu masa penulisan sejarah setelah Islam. Dan itu kebanyakan merujuk kepada satu orang, yaitu Muhammad ibnu Ishaq. Ya. Muhammad ibnu Ishaq, meski hadisnya banyak diragukan oleh para ulama, di dalam masalah penulisan sejarah akurat. Kecuali kalau beliau melakukan tadlis. Ada yang tahu tadlis? Silakan. Mungkin biar nggak jadi penonton. Ustaz Faruk. Ustaz Fauzi mana nih? Nggak ada. Tadlis itu apa? Nggak. Tadlis itu apa? Gambarannya. Tadlis itu simpelnya adalah mempermak sesuatu yang jelek nampak baik. Itu tadlis. Makanya dikatakan sanadnya mudallas, karena sebetulnya sanadnya ini cacat, ditampakkan seakan-akan baik. Nanti ada macam-macam tadlis. Nah, ada lagi seorang perawi yang namanya Muhammad ibnu Umar Al-Waqidi. Ini dinyatakan oleh para ulama matrukul hadis, yaitu hadisnya ditinggalkan. Matruk itu di bawahnya sedikit maudhu. Tingkatan yang paling tertinggi adalah maudhu.
Di bawahnya apa? Matruk. Matruk itu begini, hadis itu dhaif yang ada unsur kedustaan yang menyelisih hadis yang sahih. Tapi kalau maudhu, jelas-jelas ini dipalsukan. Menyelisih nggak menyelisih itu nggak jadi soal. Itu matruk dengan, nah kalau tidak ada unsur kedustaan nanti namanya mungkar. Apa tadi? Mungkar. Tapi kalau sekarang ini tidak ada unsur kedhaifan, mungkin sahih, tapi menyelisihi hadis yang lebih sahih, namanya syadz. Jadi syadz, mungkar, matruk, maudhu. Ini tingkatan sanad yang bermasalah. Gimana mas? Serius banget nggak ngajinya ini? Gimana? Oke. Ya. Jadi ini ngaji mirip kuliah. Kalau Muhammad ibnu Ishaq tadi wafat pada tahun 1150. Jadi wafatnya beliau, lahirnya Imam Asy-Syafi'i. Kalau Muhammad ibnu Umar al-Waqidi wafatnya tahun 207, bareng wafatnya hampir dengan Imam Asy-Syafi'i. Maksudnya bukan bareng ya, hampir satu zaman. Imam Asy-Syafi'i tahun 205, beliau 7. Berarti antara beliau dengan Imam Syafi'i ketemu. Dan hampir seluruh ahli hadis tidak merekomendasikan beliau, matruk. Makanya riwayat-riwayatnya dikatakan bundar, ma ra'aitu agdzab minhu. Saya tidak menemukan orang yang paling dusta dibanding dia. Baik. Ada lagi namanya Saif ibnu Umar at-Tamimi, sama juga di antara para ulama, tidak banyak menerima, bahkan dikatakan saqitur riwayah. Dan ada lagi Abu Muhannaf, Lut bin Yahya, dan Hisham. Ini Hisham ibn Muhammad atau ibnu Muhammad al-Kalbi, ini juga banyak meriwayatkan riwayat-riwayat Israiliyat dan sejarah. Dan sama statusnya, Ad-Daruqutni mengatakan dia itu matrukul hadis. Bahkan Al-Asmu'i mengatakan dia adalah seorang perawi yang muttaham. Dan tolong diperhatikan, ketika ada suatu istilah muttaham, tertuduh, itu jelas nggak baik. Ini soal kaitannya dengan masalah-masalah periwayatan satu sejarah. Oke. Hadirin sekalian, sekarang sejarah tidak semuanya orsinil. Apalagi sejarah yang non-Islam. Rasulullah sendiri mengatakan di dalam masalah Israiliyat ada yang benar, ada yang dusta, ada yang kita tidak boleh membenarkan, menyalahkan. Ya. Makanya Rasulullah SAW di dalam masalah-masalah Israiliyat selalu berhati-hati. Orang Yahudi yang datang ketika mengisahkan sesuatu selalu didampingi oleh Jibril. Ya. Makanya Umar bin Khattab ketika membawa secari Taurat dimarahi oleh Rasulullah. Mukanya merah padam.
apakah kamu meninggalkan saya, mengambil ajaran yang lainnya, sementara aku masih hidup? Lau Musa hayyan ma wasi'ahu illa ayyattabi'uni. Seandainya Musa hidup sekarang, gak ada keleluasaan kecuali pasti ikut saya. Kok ada Israiliyat yang diceritakan boleh, tidak juga boleh? Karena memang gak ngaruh di dalam masalah akidah Islam. Contoh, tongkatnya Nabi Musa terbuat dari kayu apa? Warnanya anjing Ashabul Kahfi itu, hatta jumlahnya anjing ada berapa secara pasti? Istrinya Nabi Sulaiman berapa? Dalam hadis, Sulaiman alaihissalam hanya mengatakan, saya akan gilir istri saya 100 malam ini, seluruhnya hamil dan melahirkan mujahid. Rasulullah hanya menceritakan Nabi Sulaiman menggilir istri itu 1 hari malam 100. Itu. Antum kuat nggak? Tapi apakah sekarang ini istrinya Nabi Sulaiman cuma 100? Nah ini. Kenapa tidak dipertegas di dalam hadis? Karena nggak ngaruh berapa jumlahnya. Tapi di dalam Israiliyat 1000. Berarti 1000 ini digilirnya per malam 100. Ini raja betul. Ya, makanya Nabi Sulaiman itu gagah perkasanya, jalan aja itu sekali langkah jaraknya kecepatan apa itu? Angin. Jarak 100, jarak sebulan. Ya. Asif Perdana Menterinya aja mendatangkan singgasana Balkis kedip, apalagi Sulaimannya. Kedip datang. Memang sakti kalau orang kita gitu. Nggak ngaruh. Makanya kita ceritakan istrinya Nabi Sulaiman yang 1000 juga nggak ada masalah, yang 100 ada hadisnya di dalam Sahih Bukhari. Cuman Nabi Sulaiman tidak bilang insya Allah. Kalau seandainya dia bilang insya Allah akan lahir semuanya mujahid fisabilillah. Makanya dari sini penting, wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika ghadan illa ayyasha Allah. Jangan kamu sekali-kali mengatakan besok saya kerjakan. Tapi katakan insya Allah. Oke. Nah, di sini Imam Ibnu Khaldun membuat analisa kenapa terjadi kedustaan di dalam sejarah. Alasannya terjadi kedustaan di dalam penulisan sejarah yang pertama adalah at-tashayyu'at lil ara'i wal madahib. Tashayyu'. Apa itu tashayyu'? Ustaz Faruq? Tashayyu'. Antum kayaknya hilang semua bahasa Arabnya. Tasyayyu' itu pembelaan fanatis kepada satu pendapat, madhab atau kelompok. Sehingga dimunculkan cerita-cerita palsu untuk membesarkan tokohnya, untuk membenarkan madhabnya, untuk fanatis terhadap jamaahnya. Contoh, real kenapa terjadi kedustaan di dalam penulisan Wali Songo. Nyata. Jadi Wali Songo dibelokkan seakan-akan Wali Songo itu pendukung ajaran kejawen. Karena orang ingin menampilkan sosok bahwa ajaran kejawen ini ada pembelanya loh, ada tokohnya.
Apalagi simbol utamanya adalah Sunan Kalijogo. Nah, fanatis. Contoh lagi hadirin sekalian, kita lihat kedustaan seputar penulisan sejarah Gajah Mada. Sampai detik ini belum ada penulis sejarah yang bisa mendatangkan lahirnya Gajah Mada kapan dan matinya itu kayak apa. Yang ada, dia jebur laut. Kenapa jebur laut? Belum ada yang jawab. Apakah bunuh diri? Karena kegagalan perang, kalah dengan kerajaan Aceh pada saat itu. Kan sudah diunggul-unggulkan bahwa Gajah Mada kan penyatu Nusantara. Kekuasaan dari barat sampai timur, sampai katanya Vietnam, Kamboja. Tapi pada saat itu kerajaan Aceh masih berdiri tegak dan kokoh. Kenapa? Bahkan Ibnu Battuta kunjung ke situ 2 kali pada saat kerajaan Majapahit sedang melakukan lawatan perang kemana-mana. Kan Ibnu Battuta datang ke Aceh tahun berapa? Ya, Mas. Ini kayaknya minim sejarah ya. Ibnu Battuta datang tahun 1345. Itu saat jaya-jayanya Hayam Wuruk sama Gajah Mada. Dan dia temukan rajanya soleh, bagus, kuat. Bahkan hari-harinya hanya tahun haji, setahun perang. Bahkan kunjungan Ibnu Battuta pertama kali tidak sempat menemui raja tersebut karena sedang melakukan lawatan perang ke Jawa. Ada yang mengatakan ke Bagaruyung, yaitu daerah Sumatera Barat. Nih, jangan-jangan Gajah Mada itu mati di perang itu supaya tidak malu hati dikarang, ngefan. Oh, sudah kadung besar. Ada lagi sejarah-sejarah yang dipalsukan untuk membela madhab yang kaitannya pengikut Hanafi, memalsukan sejarahnya Imam Abu Hanifah. Syafi'i memalsukan sejarahnya Imam Asy-Syafi'i. Bahkan ada yang sampai pada tingkatan untuk merusak lawan madhabnya. Pernah terjadi dialog antara Imam Malik sama Imam Syafi'i sampai gambar-gambaran. Woi, Masya Allah ya, fanatis madhab. Ya, padahal Imam Syafi'i sama Imam Malik murid guru. Imam Syafi'i sama Imam Ahmad murid guru. Oke. Di antara sebab terjadinya kedustaan di dalam penulisan sejarah adalah as-siqah bin nakilin, terlalu percaya secara utuh tanpa cross check kepada penukil sejarah. Makanya di sini menulis sejarah dibutuhkan cross check, komparasi, membandingkan antara sumber satu dengan sumber yang lainnya, apalagi selain sejarah Islam. Ya, contoh aja, nggak usah jauh-jauh ya, di Indonesia sampai hari ini kita belum mendapatkan data jelas tentang kasus peristiwa G30 SPKI. Gitu. Kenapa? Karena sumber pembawa berita itu bervariasi
tujuannya macam-macam. Di dalam bercerita, kadang ada lekukan-lekukan untuk menyimpan rahasia yang lembut. Ya. Kadang-kadang hadirin sekalian, kita duduk bersama ingin mendudukkan masalah aja, ingin mendapatkan kasus original itu susah, apalagi yang sudah ratusan tahun. Kejadian baru kemarin, Mas, gimana tabrakannya? Ada satu berita yang dimanipulasi untuk memenangkan posisi. Contoh akurat, hadirin sekalian, orang yang terlalu percaya terhadap Empu Prapanca di dalam menulis tentang Mojopahit dengan negara kertagamanya pasti kepleset. Karena Empu Prapanca di dalam menulis itu murni ingin menyenangkan raja. Hadiah, ya pasti yang ditulis yang baik-baik. Makanya Empu Prapanca tidak pernah menulis kasus perangnya Mojopahit Barat dengan Mojopahit Timur. Nggak ada. Padahal itu heboh. Itu yang menjadi faktor jatuhnya Mojopahit. Dan gitu. Bahkan disebut perang Paragreg. Kan gitu. Oke. Kemudian yang berapa? 3. Kenapa terjadi kedustaan di dalam penulisan sejarah? Karena az-zuhulu 'anil maqasid, mereka bias di dalam tujuan menulis sejarah. Kadang-kadang penulis sejarah itu bias, istilahnya? Apa Mas? Bias itu. Jadi ketika menulis sejarah itu hilang arah. Contoh, ketika menulis sejarah Wali Songo, inginnya mengkritisi, malah membela. Ngefan, wah kayaknya Wali Songo kalau begini jadi jelek. Nah, akhirnya diarah-arahkan. Az-zuhul 'anil maqasid. Tujuan utama penulisan sejarah itu penting. Apa tujuan utama? Agar kita itu punya dokumen yang benar untuk anak cucu kita di dalam sejarah masa lalu yang mampu menghubungkan masa kini dan memberi jembatan yang baik untuk membangun masa yang akan datang. Itu sejarah. Makanya kata Alan Nafis, sejarah itu jembatan penghubung antara masa lalu dengan masa kini di dalam rangka untuk membuat pijakan yang benar untuk menentukan arah masa yang akan datang. Ketika tujuan ini hilang, orang malah ke khurafat, senangnya cerita Ki Kedu terbang-terbang, kemudian katanya Diponegoro ditembak nggak mempan, kan gitu, kemudian bisa ngilang. Bahkan Ki siapa itu yang putranya Ki Hasyim Asy'ari, Ki siapa? Wahid Hasyim ya, bisa nyetop kereta api karena ketika itu sedang dalam kondisi yang sangat emergensi karena mau cepat, akhirnya kereta itu bisa di stop untuk balik lagi. Akhirnya itu yang menonjol. Selanjutnya yang menjadikan faktor penulisan sejarah itu rusak, dusta, adalah tawahumus sidq. Kita menelan mentah-mentah menganggap pasti jujur pembawa cerita berita ini. Nah, pasti jujur ini sama dengan yang awal tadi, adanya kepercayaan penuh kepada penukil. Nggak mungkin deh. Jadi belum apa-apa sudah nggak mungkin dusta. Udah, apa saja yang dari dia kita telan. Contoh, orang yang kita nggak mengingkari Imam At-Tabari itu pakar
Dan Imam At-Tabari penulis sejarah paling hebat, bahkan para ulama menobatkan ensiklopedi sejarah adalah sejarahnya Imam At-Tabari, yaitu Tarikhul Muluk wal Umam. Tapi kan tidak semua yang dikabarkan oleh Imam At-Tabari benar, perlu di cross check. Itu. Contoh hadirin sekalian, ada yang mengatakan kerajaan Sriwijaya itu fiktif. Ya. Berarti nggak ada. Terus yang ada apa? Ini kan perlu di cross check. Jangan mentang-mentang dia itu kan ahli sejarah. Dia itu kan budayawan, ntar dulu. Karena kalau kita lihat surat yang dikirimkan oleh Maharaja dari Sumatera, itu jelas-jelas dibukukan oleh dua ahli sejarah Arab, yang satunya Al-Jahid, yang satunya siapa? Ibnu Abdul Rabbi Al-Andalusi, yang menulis kepada Umar bin Abdul Aziz untuk mengirimkan dai mengajarkan dia Islam. Cross check. Dan di Sumatera ketika itu ada akhirnya 3 kerajaan, yang di Palembang yang namanya Sriwijaya, yang akhirnya takluk kepada Majapahit, kemudian yang ada di Jambi Dharmasraya, kemudian yang di Sumatera Barat namanya Pagaruyung. Ini pecahan. Oke. Kemudian yang berikutnya yang menyebabkan kedustaan di dalam penulisan sejarah adalah al-jahlu bitadbiqil ahwal alal waqa'i. Nih, penting, Pak. Jadi, kejahilan seseorang di dalam menangkap realita masalah. Karena adanya satu talbis, berita-berita aneh. Contoh hadirin sekalian, di dalam penulisan hampir semua sejarah Wali Songo ada pertarungan kesaktian antara Sunan Giri dengan Begawan Minto Semeru yang bisa menciptakan ular naga. Dalam masalah realitanya, realistis, enggak ada orang bisa menciptakan ular naga. Nah, itu. Makanya ini penting. Sampai hari ini yang dikisahkan adanya Ki Kedu yang bisa terbang dengan nampak, nggak ada orang Indonesia yang bisa terbang pakai nampak. Ya, terbang pakai pesawat. Itu pun baru kemarin. Gitu. Nah, di antara faktor kedustaan di dalam menulis sejarah adalah menjilat kepada penguasa penulis sejarah itu. Ketika sekarang penulis sejarah, apalagi kalau diopah, ya jelas nggak objektif. Makanya antum lihat buku-buku tokoh-tokoh yang ditulis, dijual di toko-toko buku, itu kebanyakan memuji semua. Sama, negara Kertagama ditulis oleh Empu Prapanca itu nggak ada yang menulis kelemahan-kelemahan, semua kelebihan. Itu menjilat, ingin mendapatkan sesuatu, akhirnya dia membuat satu kedustaan, cerita-cerita yang aneh-aneh untuk menutupin kelemahan. Ya coba aja bayangkan hadirin sekalian, Syekh Siti Jenar itu manusia yang bukan manusia kan gitu. Saking kultusnya kepada tokoh itu, bisa tengkar di dalam tanah. Coba ini, nah yang terakhir, kenapa terjadi penulisan sejarah? Karena penulis sejarah jahil terhadap watak kehidupan. Namanya watak kehidupan, Pak, dimanapun nggak ada orang yang bisa tengkar di bawah tanah. Cek aja, coba. Jadi makhluk yang bisa tengkar di bawah tanah itu cuma 2, orang-orang sama rayap.
bisa tengkar. Ini watak kehidupan kita bisa pahami. Makanya mukjizatnya Rasulullah, meskipun mukjizat itu tidak keluar dari watak kehidupan. Contoh, membuat makanan banyak, makanan. Jadinya makanan yang itu wajar, kehidupan, mukjizat. Tangan Rasulullah keluar air, nggak keluar emas, kan gitu. Walaupun keluar emas nggak masih wajar. Yang hebat tahu-tahu jadi kota baru, ya, dengan modal tangan. Langsung lampu Aladin digosok jadi istana. Itu kan nggak mungkin. Watak kehidupan menolak. Makanya Imam Ibnu Khaldun mengkritisin habis pernyataan Mas'udi di dalam Murujud Dhahab, di mana mengkisahkan Zulkarnain, proses Zulkarnain membangun kota Iskandaria. Sampai dia itu bisa berkisah tentang makhluk-makhluk jahat yang ada di dalam lautan. Ceritanya apa? Katanya Zulkarnain bikin suatu alat yang berupa kaca, kemudian dimasukkan ke dalam lautan yang dalamnya 2 kilo di lautan Iskandaria, Mediterania. Ini paling susah, saya nggak bisa ngomong sampai sekarang. Itu coba watak kehidupan orang dimasukin kotak terbuat dari kaca, kira-kira bisa napas nggak? Katanya dari situlah Zulkarnain itu bisa melihat makhluk-makhluk aneh. Jadi kuntilanak lautan itu terbukukan dengan baik. Akhirnya setelah diangkat, dan watak kehidupan manusia tenggelam jaraknya 100 meter aja nggak kuat. Penyelam itu Pak hanya mampu 30 meter. Penyelam. Antum lebih daripada itu pecah. Itu. Sehingga disinilah pentingnya ahli sejarah memahami watak kehidupan. Sehingga dia tidak bercerita di luar manusia, tapi diceritakan kayak jin, kayak malaikat. Akhirnya tidak bersejarah manusia. Antum sedang mengungkap sejarah kuntilanak, sedang mengungkap sejarah Gondoruo. Kalau seandainya sekarang ini Asif yang bisa memindah singgasana Balqis macam-macam, itu karunia Allah yang diberikan kepada orang tersebut dan ada faktanya. Makanya cross check antara data, fakta, realita itu syarat penulisan sejarah. Makanya sejarah itu tidak bisa diterima menjadi suatu data otentik, data historis, hanya hayalan sebelum bisa menjawab 5 hal. Yang pertama apa? Contoh perang Badar. Terus yang kedua, siapa pelakunya perang Badar? Jelas semua, Masya Allah. Kapan perang Badar? Tahun berapa? Tahun? Gimana sih Mas? Hah? Kan terjadi bulan Ramadan. Ya. Rasulullah SAW hijrah bulan Rabiul Awal. 1 tahun, tahun yang kedua menjelang. Itu. Tuh. Masya Allah. Terus kemudian mengapa terjadi perang Badar? Dikisahkan dengan baik. Bagaimana kejadian perang Badar? Akurat. Jadi apa, siapa, kapan, kenapa, bagaimana. Itu baru sejarah. Makanya setiap cerita, contoh maling kondang, tanyakan 5 itu, bisa jawab enggak? Kalau enggak, ya itu namanya apa? Legenda. Sekarang bercerita ngalor ngidul tentang maling celuring. Ya. Ya kan maling kondang. Emang cerita di Indonesia itu aneh-aneh, yang negatif-negatif. Maling celuring, maling kondang. Terus kancil nyolong timun. Nah, itu jadi ceritanya itu colong-colongan aja, nyopet,
ngemplang. Jadi tidak ada cerita-cerita heroik yang sifatnya positif. Antum tanyakan, apa perang atau kejadian Gestapo? Kapan? Tanggal 30 G30S. Berarti September. Siapa pelakunya? Oh, yang dibunuh jenderal ini. Ketahuan semua. Kenapa itu terjadi? Bagaimana kejadiannya? Berarti sejarah. Oke. Hadirin sekalian, sekarang saya ingin sampaikan sekilas, nanti habis itu mulai pertemuan yang akan datang sudah masuk Nabi Adam. Jadi antum membuku ngiklaninya jangan cuma secara Islam, Mas. Tulis Nabi Adam. Itu loh. Besoknya Nabi itu biar temanya jelas. Hadirin sekalian, saya akan sampaikan secara singkat fase-fase kehidupan. Saya tidak menceritakan sebelum Islam, karena nanti Nabi Adam, Kesis, kemudian kalau Idris itu termasuk anak cucunya Nabi Sis, kita letakkan di situ. Tapi menurut Syekh Muhammad ibnu Shalih Al-Utsaimin, Idris itu termasuk Bani Israel. Beliau lebih banyak memegang riwayat Isra Mi'raj. Ketemunya Rasulullah dengan Nabi Idris ngomong apa? Persis sapaan beliau dilakukan kepada Nabi Musa. Saudara, berarti Bani Israel, turunan Nabi Ibrahim. Kemudian ada Nabi Nuh, setelah Nuh ada nanti Ibrahim dan yang lainnya. Intinya Nabi 25 itu yang tidak turunan Nabi Ibrahim cuma 6. Sisanya itu hampir semuanya Nabi Ibrahim. Bahkan yang terbanyak di Bani Israel. Makanya tidak ada umat yang selalu dipimpin oleh Nabi. Ketua RT aja Nabi. Itu Bani Israel. Jadi Rasulullah SAW mengatakan, Inna Bani Israel tasusuhumul anbiya. Bani Israel itu selalu dibimbing, dipimpin oleh Nabi. Ibaratnya ketua RW-nya aja Nabi. Tapi anehnya nggak bener-bener, kan keterlaluan tuh. Ya coba, dipimpin Nabi aja rusak, apalagi bukan Nabi. Nah itulah, Masya Allah. Makanya kenapa Rasulullah mengatakan seburuk-buruk orang itu yang dibunuh Nabi atau membunuh Nabi. Ya keterlaluan. Membunuh orang biasa aja jelek, apalagi membunuh Nabi. Dan gak mungkin Nabi itu membunuh orang yang gak jelek. Saking parahnya sampai dibunuh Nabi. Oke? Hadirin sekalian, kalau kita bicara sejarah Islam, itu mencakup dari tahun 1 Hijriah sampai 622 Hijriah. Yang tepatnya kapan? 1924. Ini umur Islam ya. Umur umat Islam itu dari tahun berapa Mas? Dari tahun 1 Hijriah, tadi saya bilang Hijriah, sampai 1342 Hijriah. Masehinya dari tahun 622 Masehi sampai 1924. Berarti berapa umur umat Islam? 1924 dikurangin 622. Berapa? Hah? Berapa? Bisa ngitung nggak Pak? Matematik. Disinilah makanya banyak orang yang menganalisa umur umat Islam itu per 1500-an. 1500 jatuhnya pada zaman Turki jatuh. Setelah itu nanti 1500 lagi umat Islam hilang.
Antum percaya nggak? Ya tunggu aja nanti. Mudah-mudahan antum nyambung umurnya. Ya kan? Ya 1.500 umat Islam hilang. Makanya cerita-cerita yang laris itu selalu ceramah buku yang menjelaskan umur umat Muhammad. Yang benar hadirin sekalian, yang sahih Rasulullah SAW mengatakan bahwa la tazalu ta'ifatun min hadhil ummah, akan selalu ada di tengah umat ini sekelompok kaum zahirina 'alal haq hatta yuqatila akhiruhum masihad dajjal, sampai yang paling akhir memerangi dajjal. Makanya dari sekalian, siapa yang tidak berpikir perang pasti akan diperangi. Siapa yang menginginkan kehidupan nyaman di dunia, dia akan digilas oleh musuh. Makanya Abu Umamah Al-Bahili, orang mukmin itu selalu di antara 4 musuh. Selalu. Mukmin yahsuduhu, orang mukmin yang hasad kepadanya. Munafikun yubghiduhu, orang munafik yang membencinya. Wa kafirun yuqatilu, orang kafir yang memeranginya. Yang keempat, syaitonun yukalu bihi, syaitan yang menggodanya. Enggak lepas. Orang mukmin di dalam keseharian itu mukmin yang hasad kepadanya, munafik yang membencinya, kafir yang memeranginya, setan yang menggodanya. Makanya siapa yang enggak berpikir perang pasti akan diperangi. Untuk apa kalau enggak ada perang? Negara-negara Eropa, Amerika membuat senjata-senjata canggih. Untuk apa? Kadang kita berpikir kata di tempurung, akhirnya hilang. Dan antum baca aja sejarah hilang-hilangnya negara. Indonesia itu negaranya pernah hilang hampir 20 lebih kali. Nggak usah cerita Yugoslavia, nggak usah antum cerita sekarang ini mana. Indonesia ini pernah hilang 20 kali lebih. Pertama, Mataram Islam, Mataram Hindu hilang. Muncul Sriwijaya, hilang. Muncul Kahuripan dulu, hilang. Yang terkenal Airlangga. Siapa yang menyangka zaman jayanya Airlangga itu Kahuripan akan hilang. Muncul lagi Singosari. Siapa yang nyangka ketika jayanya Kertanegara, ya. Bukan Karta, kalau Kartanegara itu Kutai, ini Kertanegara. Yang sanggup mengusir utusan Cina di iris telinganya. Siapa, Pak? Yang nyangka Arab aja takut sama Cina. Kublai Genghis Khan ditakutin oleh semua negara Islam. Datang ke Indonesia, telinganya diiris. Hilang. Mojopahit dengan kejayaannya Muruk Ajamada. Siapa yang menyangka ketika itu Mojopahit akan hilang? Habis. Mataram Islam ketika zaman Sultan Agung, yang nama aslinya siapa? Mas, lupa juga nih. Itu hilang. Dan tolong dicamkan, Mataram Islam itu memimpin hampir 355 tahun. Kita belum apa-apanya. Kita belum ada berapa? 100 tahun. Udah ada? 70. Dan antum baca kitabnya Ibnu Khaldun. Masa penuaan negara-negara. Jadi negara itu ada umurnya. Seperti manusia, ketika kesehatannya terjaga, hidupnya stabil, umurnya agak panjang. Tapi kalau sekarang keropos,
makannya apa aja dimakan, cepat mati. Sama, negara itu kalau diatur dengan cara yang salah, seperti badan yang sekarang ini hidup dengan pola yang salah, cepat sakit, cepat mati. Dan beliau mengatakan rata-rata umurnya 120 tahun. Itu negara yang sehat. Antum cek, Umayyah umurnya berapa? Daulah Umayyah hampir 100 tahun. Abbasiyah berapa? Hampir 150 tahun. Abbasiyah pertama. Enggak jauh dari 100-120. Nah ini kan enggak nyadar kan? Karena apa? Kita diobsesikan segala sesuatu, harga mati, harga mati. Mati apanya? Enggak mempelajari sejarah, ngoling. Makanya di sini dikatakan oleh Imam Ibnu Khaldun, umur negara. Nah, ini bagus. Makanya siapa yang ingin ahli sejarah wajib membaca kitab Muqaddimahnya Ibnu Khaldun. Ya, lengkap termasuk analisa beliau, dan ini belum pernah ditulis ahli sejarah sebelumnya. Menganalisa watak bangsa dengan cuaca. Jadi ternyata cuaca suatu daerah itu mempengaruhi karakter orang. Makanya kenapa petani kasar-kasar, kota halus-halus. Makanya Rasulullah mengatakan man sakanal badiya jajafa, siapa yang tinggal di pedalaman kolot. Karena cuaca suatu daerah itu menentukan watak. Makanya beliau mengatakan yang dikritisi daerahnya yaitu Afrika, karena beliau Maghribi. Afrika itu orangnya gampang senang, gampang joget. Senang dikit aja joget-joget. Karena apa? Suasana panas itu memicu hormon kesenangan lebih cepat. Jadi lebih cepat senang, tapi lebih cepat marah juga. Gitu. Orang kutub adem. Antum lihat, di kutub jarang demo. Ya? Antum pernah lihat siaran televisi, orang kutub demo, hatta Eropa pun jarang demo. Karena adem, kalem. Orang selatan beda lagi. Nah, orang timur, apalagi timur-timur, maksudnya Indonesia. Dulu Indonesia itu disebut Timur-Timur atau Hindia Timur. Karena udaranya sepoi-sepoi basah, wataknya juga apa? Sepoi-sepoi basah. Ya, iya, enggaknya itu hampir mirip. Makanya kata beliau, kenapa Nabi itu dipilih di Timur Tengah? Karena udaranya sedang. Membikin wataknya juga sedang, marahnya sedang, senangnya sedang, kondisinya stabil. Makanya dipilih di antara Timur Tengah, nggak jauh-jauh. Paling ke utaranya itu Syam, paling ke selatannya itu Yaman. Yaman pun nggak terlalu ke sana. Nabi Soleh, sekarang kan Madain Soleh, daerahnya Nabi Soleh itu masuk di Saudi karena membentuk mental yang sedang, tegas. Nggak terlalu letoy kayak orang timur, nggak terlalu beringasan, atau nggak beringasan kayak orang yang ada di Afrika sana, nggak terlalu adem kayak di utara, sedang. Dan makanya juga hewan-hewan itu ternyata banyak hidup di daerah ini. Khatulistiwa. Khatulistiwa itu bahasa Arab. Aslinya al-khattul istiwa. Jadi orang barat sendiri sampai hari ini belum bisa membahasakan bahasa Latin. Masih memakai khatulistiwa. Aslinya al-khattul istiwa'i. Banyak istilah-istilah Arab yang tidak bisa dirubah oleh orang Eropa saking mendalamnya. Contoh, krush itu dari kalimat kirsh. Kirsh, apa artinya kirsh? Kirsun, uang. Makanya
Karena Fihr itu pinter nyari duit, dikasih gelar Quraisy. Quraisy itu dari mata uang. Quraisy. Jadi Quraisy itu kan tasghirnya Kirsh. Ditasghir jadi Quraisy. Karena apa? Pinter nyari duit. Kalau bahasa kita Padang, pandai dagang, kan gitu. Ini Kirsh, Quraisy. Gitu. Makanya kenapa Nabi itu tidak dari Indonesia? Itu kalau ada orang yang bertanya, kenapa Pak Nabi nggak ada yang diutus dari Indonesia? Ribet. Itu kan gitu. Makanya watak yang sedang bagus itu watak tidak terlalu ke utara, tidak terlalu ke selatan, tidak terlalu ke barat, Afrika, tengah. Kayaknya nabi-nabi itu kalau nggak Yordania, Palestina, ya, terutama yang banyak adalah Yordania, Madinah, karena dekat semuanya. Mekah, kemudian ke selatan sedikit ada Nabi Soleh, Nabi Hud, sekitar itu. Wallahu a'lam bishawab. Ini soal masalah watak kehidupan. Oke. Hadirin sekalian, saya akan sampaikan singkat Rasulullah dari mulai tahun 1 Hijriah sampai berapa? Berapa Pak? Enggak, Hijriahnya berapa? Ayo, 10. 1 sampai 10 kan gitu. Terus kemudian setelah itu Abu Bakar. Abu Bakar sampai Ali berapa tahun? 30 tahun. Makanya pas Rasulullah mengatakan khilafah ba'di salasuna sana. Khilafah setelahku 30 tahun. Dan persis Ali meninggal diganti Hasan. Hasan demi kemaslahatan turun gunung menyerahkan tampuk kepemimpinan kepada Muawiyah untuk islah antar dua kelompok besar yang akan ditakutkan berdarah-darah. Makanya betul kata Rasulullah, inna ibni hadha, cucuku ini akan menjadi pendamai dua kelompok besar. Dibuktikan, Masya Allah. Semua yang disebutkan oleh Rasulullah nggak ada yang meleset. Kemudian setelah itu sampai tahun berapa? 130 sekian. Udah habis masa pemerintahan setelah Umar bin Abdul Aziz. Kemudian setelahnya siapa? Sulaiman atau sebelumnya yang korup. Kemudian Umar bin Abdul Aziz mengalami perbaikan. Kemudian wafat, disinyalir dia diracun, memimpin hampir masih kurang 3 tahun. Kemudian meninggal dunia diganti. Akhirnya pada saat inilah terjadi goncang. Akhirnya kehidupan di mana-mana kacau. Maka Abbas As-Saffah menggulingkannya. Nah muncul apa? Daulah Abbasiyah. Nah Abbasiyah pertama, Muawiyah ini Daulah Umayyah itu dari tahun 41 sampai 132 Hijriah ya. Kemudian muncul Abbasiyah. Abbasiyah dari tahun 132 sampai 232. Cuman 100 tahun. Ya. Nah, karena proses pembantaian pejabat-pejabat Umayyah ini ada yang lolos satu, yaitu Abdurrahman yang nanti diberikan gelar Abdurrahman Ad-Dakhil karena sanggup masuk ke Andalusia. Tahun 93 lari karena terjadi masa pemberontakan itu tahun itu 93. Karena Umar bin Abdul Aziz wafat tidak lama terjadi kegaduhan itu. Nah, beliau lari ke sana, membuat negara dari merantaunya 2 tahun
di sana melakukan berbagai macam aktivitas dakwah dagang. Tahun 95 mendirikan negara sampai 897. Jadi 897, hampir 800 tahun Islam menguasai Eropa. Hilang mas. Kenapa? Bahkan hilangnya menyedihkan. Umat Islam hampir 3 juta diusir, dibantai, dibunuh. Sampai berkisah ahli sejarah pada saat itu yang melihat dengan mata kepalanya jalan-jalan seluruh Andalusia banjir darah. Pada saat itu penyair mengatakan, limisli hada yadhubul qalbu min kamadin in kana fil qalbi islamu wa imanu. Melihat fakta seperti ini, hati menjadi remuk redam ketika hati ada Islam dan imannya. Ya. Makanya betul kata Kiai Haji Ahmad Dahlan, Allah menjamin Islam tidak hilang dari bumi ini, tapi Allah tidak pernah menjamin tidak hilang dari bumi Indonesia ini. Enggak jamin. Ada jaminan ayat berapa? Enggak ada. Karena sesuatu yang datang akan mengalami pergi. Islam datang ke Indonesia kan, kalau tidak dipertahankan bisa pergi. Kemudian muncul setelah itu atau bersamaan dengan itu adalah Daulah Fatimiyah yang banyak menggagas kebid'ahan maulid. Bahkan dia mengadakan maulid Khadijah, maulid Fatimah, maulid Ali, maulid Rasulullah. Itu antara tahun 297 sampai 567 Hijriah. Nah, di sini ada serangan Mongolia. Serangan Mongolia yang tahun 656. Dari sinilah muncul akhirnya kekuatan baru. Ya, yaitu Mamalik. Jadi Mamalik itu apa? Orang-orang yang dulunya bekas Buddha, saking banyaknya Buddha tersebut beranak cucu, sampai punya negara. Sampai punya negara. Saking banyaknya Buddha dulu. Makanya di antara tafsiran ulama, tanda-tanda kiamat Rasulullah mengatakan, tidak antalidal amatu rabbataha. Banyak budak melahirkan anak majikan. Apa artinya? Merajalelanya budak. Banyaknya budak. Sampai punya negara. Akhirnya di sini terjadi benturan dengan Utsmaniyah. Negeri Mamluk runtuh. Utsman bangkit tahun 697 sampai 1342. Yaitu 1924 tadi. Nah, akhirnya di sini ada dominasi Salahuddin Al-Ayyubi. Nah, ketika melihat Daulah Fatimiyah bergerak di belakangnya Salib, kekuatan Salibiyun, ini kan ada perang salib, maka pada saat itu mulai muncul keluarga Zangki memimpin Islam. Makanya Salahuddin Al-Ayyubi itu pada keluarga Zangki. Dan puncaknya pada saat pemerintahan yang ketiga itu Perdana Menterinya siapa? Nizamul Muluk, yang berhasil membuat universitas terkenal yang hebat pada masanya. Dan ini juga sekali lagi, ternyata universitas yang tidak disangka, siapa yang menyangka ketika itu, ternyata hilang. Dan sekarang tempatnya digunakan untuk jual beli sepatu, pasar sepatu. Jadi UI bisa jadi pasar sepatu kalau nggak dijaga.
IHBS bisa hilang. Allahu Akbar. Ini. Nah, sejak itulah Utsmaniyah memimpin Islam sampai akhirnya rontok oleh dominasi Eropa dan kong kali kong kekuatan Salibiyah pada saat itu. Di dalamnya juga pejabatnya korup, parlemennya tidak berfungsi, menteri-menterinya juga korupsi, dan kehidupan ini saling curiga mencurigai, tidak ada kepercayaan satu dengan yang lainnya. Akhirnya dirontokkan oleh kekuatan Salibiyah. Kemudian diganti dengan sekuler, sehingga disebut dengan Turki sakit oleh Eropa mengatakan. Sebenarnya jelek, Turki sakit itu jelek. Jadi negara sedang sakit, memang keropos. Korupsi di mana-mana, mental pejabat rusak, dan parlemen tidak berfungsi. Sementara Abdul Hamid kedua sudah terpojok. Orang-orang Islam sudah tidak menggigit lagi. Karena apa? Karena tokoh-tokoh Islam pun ikut terjebur di dalam koruptif mentalnya. Tokoh-tokoh Islam hancur. Makanya supaya tidak terlalu kentara, maka dibikin Turki masih tidak diganti total karena memang mayoritas Muslim, maka diberikan pemimpin Atatürk dengan sistem sekuler. Pada saat itu karena terjadi pertentangan antara kekuatan Arab cukup dahsyat, maka anti-Islam juga anti-Arab. Makanya anti-Islam, anti-Arab ini sebetulnya diusung pada zaman Atatürk ini. Sehingga adzan bahasa Arab nggak boleh. Tulisan-tulisan Arab ditiadakan. Di sekolah-sekolah tidak boleh lagi diajarkan bahasa Arab. Coba adzan aja bahasa Arab, bahasa Turki. Allahul musta'an. Demikian. Mungkin ada yang tanya, silakan. Kayaknya nggak banyak yang tanya. Pak, biasanya Pak Dani, ya silakan. Ini ahli sejarah IHBS. Silakan Pak. Ustadz, sebagian umat Islam tuh sangat mengeluh-elukan Kesultanan Utsmani, yeah, dan sangat merasa prihatin dengan keruntuhan Utsmani, khilafah Utsmani. Sebenarnya khilafah Utsmani ini khilafah yang syar'i atau gimana, Ustaz? Karena juga kalau nggak salah tuh ada konflik antara Utsmani dengan Saudi yang kemudian nanti bangkit tahun yang sama, ya, dinasti Wahab yang mereka sebut dinasti Saud. Ustaz. Cukup. Itu aja, Ustaz. Begini Pak, pada awal pendiriannya dan segala sesuatu seperti itu baik, dan khilafah betul. Daulah Utsmaniyah karena dinisbatkan kepada pertamanya yaitu Utsman namanya. Ini keluarga, memang kita tidak ingkari sistemnya kekeluargaan. Makanya sistem kerajaan itu tidak selalu negatif. Dari beberapa periode semua kekeluargaan, Umayyah keluarga, Abbasiyah keluarga, Utsmaniyah keluarga. Bahkan Tolut kekeluargaan juga. Kan Tolut kemudian anaknya dikawinkan sama siapa? Sama Daud. Karena nggak punya anak laki-laki, makanya akhirnya dinikahkan sama Daud karena dia berjasa dalam perang, kan, membunuh Jalut. Kemudian Daud diturunkan kepada siapa? Sulaiman. Jadi ada orang yang sentimen kepada Saudi dulu. Oh, itu kan sistem kekeluargaan. Mana ada? Yang tidak ada sistem kekeluargaan itu cuma satu, Khulafaur Rasyidun. Setelah itu kekeluargaan.
Umayyah dari satu keluarga ke keluarga lain. Abbasiyah dari satu keluarga ke keluarga lain. Nabi-nabi dahulu juga begitu. Ya. Insya Allah nanti kita akan pelajari bagaimana perangnya Tolut, Jalut sama Nabi Daud ketika kita berkisah tentang Nabi Daud nanti. Nggak tahu, tahun depan kali, Badal Id. Ya, karena satu Nabi, satu pertemuan. Berarti 25 kali pertemuan, mudah-mudahan tuntas. Oke, gitu Pak ya. Nah, tentang pertentangan, nah ini yang suka dibikin hangat. Yang pertama kali membuat hangat itu penulis barat. Ya, Saudi itu kayak membokong dari belakang, memberontak. Itu intinya itu. Kita jawab. Dan dijawab oleh ahli sejarah, ahli sunnah. Saudi tidak pernah dikatakan memberontak negara. Karena Saudi ini tidak pernah di bawah kekuasaan Utsmani. Dari mulai berdirinya sampai akhir jatuhnya. Pertama, Turki Utsmani hanya mengurus Mekah Madinah. Dan Saudi tidak dijadikan menjadi wilayah kekuasaannya karena nggak ada apa-apanya. Makanya sampai sekarang Pak, negara yang nggak pernah dijajah itu Saudi. Karena jajah apanya? Batu. Sebelum ditemukan minyak, nggak ada yang minat. Perang susah-susah nggak dapat apa-apa. Pulang bawa batu. Mendingan aja tidur di rumah. Makanya Inggris juga nggak berminat. Zaman imperialisme, seluruh negara-negara Eropa bagi-bagi kekuasaan, bagi wilayah. Bahkan setelah perjanjian apa itu antara Spanyol dengan Portugis, yang Spanyol belah barat, yang Portugis belah timur. Perjanjian apa itu? Kedua-duanya ini nggak pernah menjadikan Saudi di peta penjajahannya, karena nggak ada apa-apanya, batu. Makanya Turki ketika mulai ngurusi Saudi, kenapa? Karena pada saat itu dakwah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab sudah mulai merangsak ke Mekah Madinah. Ketakutan Mekah Madinah lepas itu aja. Kenapa Pak? Dari masa ke masa, bahkan sebelum Islam, setelah Islam, siapa yang memegang Mekah Madinah? Prestis. Itu aja. Makanya siapapun pemimpinnya, belum Mekah Madinah, belum jadi pemimpin. Kalau sudah Mekah Madinah, sudah. Dan rata-rata selalu menggelari dirinya Khadimul Haramain. Karena di situ prestis. Makanya pernah Imam Malik kenapa melarang merubah-rubah pondasi itu kan? Ya, ganti pemerintahan dirubah, Hijri Ismail, rubah lagi. Imam Malik mengatakan, jangan jadikan pondasi Ka'bah sebagai politisasi untuk kekuasaan. Akhirnya ditetapkan seperti sekarang ini. Hijri Ismail dibiarkan terbuka, padahal itu bagian dalam Ka'bah. Dulu dirubah-rubah Pak, sesuai dengan keinginan yang berkuasa pada saat itu. Oke. Ya. Nah, Saudi ketika itu mempertahankan diri dari serangan Utsmaniyah karena Utsmaniyah sudah mulai terancam, Mekah Madinah lepas. Itulah, ini sejarahnya. Akhirnya terjadilah perang pertahanan yang akhirnya perang berdarah-darah. Kedua-duanya habis. Sampai Turki kenapa mengutus Muhammad Ali Bashar? Karena dia ingin menepuk sekali atau menyelam sambil minum air. Karena Muhammad Ali Bashar ini ditakutkan akan menjadi pesaing dia, maka dikirimkan perang supaya mati. Tapi nggak mati-mati, malah menang. Tapi kadang kalah, akhirnya kedua belah habis. Maka dinasti Saudi yang pertama habis. Makanya Saudi itu mengalami berapa kali dinasti? 2 kali.
muncul lagi, didirikan oleh Abdul Aziz. Makanya Saudi yang sekarang ini dinasti Saudi yang kedua, maka yang ditonjolkan siapa? Abdul Aziz. Baru anaknya Fahad ini. Jadi sekarang Saudi ini baru generasi ketiga. Abdul Aziz, Fahad dan adik-adiknya. Setelah itu siapa? Baru sekarang kejatuh anaknya. Bencana ya habis ini. Jadi generasi ketiga. Itu sejarahnya. Oh, wallahu a'lam. Gitu Pak Dani. Adapun benar akhirnya Turki kejebak ke dalam tasawuf. Makanya kenapa tasawuf itu menggejala pada abad ke-13, dimotori oleh Turki. Hidup firqah-firqah thariqah tasawuf. Makanya tasawuf itu pada abad ke-13 gejolak. Pas Turki akhir-akhir. Abad 13 Hijriah maksudnya. Ya udah, pada zaman penjajah, karena penjajah itu senang agama tasawuf, karena suruh kasih tasbih, zikir, selesai, nggak mikir membela negara. Nah, yang penting zikir banyak-banyak. Kalau bisa pesawatnya yang terbang itu dikasih hizib nasor jatuh, nah itu, atau ditarik dari, atau dipuasai gini, nah itu ya, Allahu a'lam. Ada lagi? Silakan. Pertanyaan Pak Dani ini bobot banget. Silakan. Ayo, silakan Pak. Oke, kayaknya tenang, karena tenang pasti menunjukkan dalam. Karena air itu tenang biasanya dalam. Kita akhiri, insyaallah kita berjumpa kembali di kesempatan lain. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.